قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat-nikmat sampai detik ini. Di mana nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan masih diberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Di mana di pagi hari ini kita alhamdulillah diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berapa banyak saudara-saudara kita di sana terlelap dengan nikmatnya di atas tempat tidurnya, dan mereka lebih mendahulukan syahwat tidurnya daripada harus pergi melangkahkan kaki menuju masjid. Ketika kita menyambut panggilan muadzin, ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairun minan naum. Kemudian kita tinggalkan tempat tidur kita, kemudian kita pergi berjalan kaki menuju masjid. Sungguh ini keutamaan yang besar, yang menunjukkan kita lebih mendahulukan apa yang ada di sisi Allah daripada syahwat-syahwat tidur kita. Maka dari itu, ini nikmat yang agung sekali Bapak. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, ketika muadzin berazan hayya 'alas shalah, maka kita menjawab dengan jawaban la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita disuruh menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muadzin itu berucap hayya 'alas shalah, kita disuruh untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Apa rahasianya Bapak? Kata para ulama, karena kata-kata ucapan la haula wala quwwata illa billah artinya kita meyakini bahwa kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa kecuali dengan taufik dari Allah. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak akan bisa untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan kepada hati-hati kita untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, kita tidak akan mampu itu. Maka kita pun berucap la haula wala quwwata illa billah. Artinya berlepas diri dari daya dan upaya semuanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman. Ini adalah modal kita menuju kehidupan akhirat. Karena yang menyelamatkan kelak nanti di akhirat bukan harta benda. Yang menyelamatkan kita nanti di akhirat bukanlah Bapak dan Ibu sekalian kedudukan, jabatan, setinggi apapun jabatan seorang manusia di dunia, dia tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah sedikit pun juga. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya hanya ingin mengajak merenungi bersama tentang tujuan kehidupan kita. Kita hidup di dunia, untuk apa kita berjalan? Allah ciptakan kita dari saripati air mani yang terpancar. Lalu Allah simpan dalam sebuah tempat yang kokoh yang bernama rahim, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kembangkan menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Sebagaimana Rasul kita yang mulia alaihi wassalam
telah mengabarkan itu dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Inna khalqa ahadikum yujma'u inna ahadakum yujma'u khalquhu yawman fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang dari kalian diciptakan atau dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, yaitu dalam keadaan air mani 40 hari lamanya. Summa yakumu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Summa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu Allah pun mengirimkan malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan roh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yaitu disuruh untuk menulis apa? Ya, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau sengsaranya. Lalu Allah terus kembangkan sampai 9 bulan lamanya. Kemudian Allah pun izinkan untuk kita keluar ke dunia ini, Pak. Ketika kita keluar ke dunia ini, Allah pun kemudian berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Allah pun berikan kepada kita waktu kecil, waktu bayi tersebut insting untuk kemudian kita pun tumbuh besar dan dewasa. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita di dunia? Inilah menjadi renungan kita bersama Bapak dan Ibu sekalian. Apakah kita hidup di dunia hanya sebatas untuk makan, minum, hanya sebatas untuk memuaskan syahwat kita? Jika demikian adanya, apalah bedanya kalau begitu dengan binatang ternak? Di mana binatang ternak itu mereka hanya bisa memuaskan syahwat mereka? Tentu tidak, Bapak. Tentu tidak. Allah menciptakan manusia, diberikan kelebihan kepada mereka. Kelebihan itu berupa akal, kelebihan itu berupa pendengaran dan penglihatan. Oleh karena itulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa penduduk api neraka tidak menggunakan 3 alat perkara tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Allah berfirman, sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, akan tetapi mereka tidak memahami dengannya. Tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya tersebut. Mereka mempunyai penglihatan, tapi mereka tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai telinga, tapi mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih sesat dari itu. Kenapa Bapak dikatakan lebih sesat dari binatang ternak? Cobalah kita pikirkan bersama. Kalau kita mengambil narkoba, lalu kita berikan kepada seekor ayam atau kambing. Ayam dan kambing walaupun dia tidak berakal, tapi dia punya insting, Pak. Dengan instingnya dia tahu bahwa ini makanan tidak baik untuk dirinya. Kita tawarkan narkoba kepada ayam, kepada kambing, dia tak mau makannya. Dengan instingnya dia tahu ini makanan yang tidak baik. Ternyata binatang saja yang tidak diberikan padanya akal untuk memahami, untuk berpikir, mereka tidak dengan instingnya tahu bahwa itu perkara yang tidak baik. Tapi aneh, manusia diberikan oleh Allah akal, pikiran untuk dia berpikir, untuk membedakan yang hak dan yang batil. Tapi ternyata narkoba itu dikonsumsinya juga, padahal dia tahu itu tidak baik buat tubuhnya. Maka
Sungguh yang seperti ini Pak, dia lebih buruk daripada binatang ternak. Bagaimana tidak? Binatang ternak tidak punya akal, tapi dia punya insting. Manusia punya akal, tapi dia tidak menggunakan akalnya. Maka dari itu akal Islam azani Allah wa yakum. Kita hidup di dunia pastilah ada tujuan yang agung dan besar. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita semua tidak sia-sia. Allah berfirman, "Afara'aytum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa hu." Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu an yuthraka suda, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa, faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha, alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta." Ayahsabul insan, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia hidup di dunia? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, artinya tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan. Itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia hidup di dunia sia-sia, Pak. Kenapa? Karena Allah lebihkan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tujuan penciptaan manusia. Dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56 Allah berfirman apa? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Inilah rupanya Pak tujuan hidup kita di dunia, untuk merealisasikan ibadah kepada Rabbul Ibad, kepada pencipta langit dan bumi, pencipta manusia yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Maka kewajiban kita Bapak dan Ibu sekalian, agar kita betul-betul merealisasikan ibadah yang Allah cintai dan ridhai. Allah mengutus para rasul, Allah mengutus para nabi, semuanya untuk merealisasikan ini, yaitu memurnikan la ilaha illallah. Peribadahan itu hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Rasul itu menyeru, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhi para taghut-taghut itu. Lihat, semenjak Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Pak berdakwah kepada merealisasikan la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh itu berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi, semua rasul dakwahnya satu, merealisasikan la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihi wassalam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatul li'allat, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta." Para nabi itu adalah saudara seayah,
agama mereka satu, tapi syariat mereka berbeda-beda. Maka ikhwatul Islam, la ilaha illallah adalah merupakan simbol pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah merupakan kalimat yang sangat utama sekali. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah. Ketika Nabi Nuh alaihi wasallam berkata kepada Allah, ya ketika Nabi Musa, bukan Nabi Nuh, Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang Engkau tidak pernah ajarkan kepada hamba-hamba-Mu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, Lau kanat as-samawat wal ard kanat halqatan mubhamatan laqasamatu la ilaha illallah. Kalaulah langit dan bumi bagaikan seperti cincin yang kokoh, maka itu akan diputuskan oleh kalimat la ilaha illallah. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Dahulu kaum musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka harus hanya menyembah Allah saja. Maka mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak hanya satu? Ini aneh sekali, kata orang-orang musyrikin Quraisy. Padahal apa? Orang-orang musyrikin Quraisy itu apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berucap Allah. Allah. Buka oleh Bapak surat Luqman ayat 25. Allah berfirman, "Qul in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Subhanallah Bapak sekalian. Orang-orang musyrikin Quraisy meyakini dengan hatinya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Allah. Tapi kenapa mereka dikafirkan oleh Allah? Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu ya, kekufuran mereka bukan karena tidak meyakini adanya Allah, bukan karena mereka meyakini adanya pencipta selain Allah, bukan. Tapi mereka ya mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak mungkin pernah tahu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu namanya apa aja Pak? Ada Latta, Al-Lat, iya, Uzza, apalagi Pak? Hubal, apalagi Manat. Tahukah Bapak siapa Al-Lat itu? Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang menyebutkan bahwa Al-Lat dari kata Latta yaluttu, ay latta sawiqan, yaitu menyediakan makanan dan minuman untuk para jemaah haji. Dan Al-Lat itu wazan isim fa'il dari Latta yaluttu. Artinya bahwa patung Latta itu Al-Lat adalah tadinya nama orang soleh yang waktu hidupnya amal ibadahnya luar biasa. Dia menyediakan minuman untuk para jemaah haji yang datang. Ketika ia telah meninggal dunia, dibangun di atas kuburan yang monumen, disebutlah namanya Al-Lat. Disebut namanya apa? Al-Lat.
dan kemudian mereka meminta syafaat kepada Allah yang sudah meninggal dunia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhul Islam azan ya Allah wa yakum, ketika Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka. Siapa? Lata, Uzza, patung-patung itu, illa kecuali agar mereka patung-patung itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya Bapak sekalian, kaum musyrikin Quraisy ketika menyembah patung Lata tersebut, tujuannya bukan menyembah patung, tapi agar patung-patung yang dinamai orang soleh itu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya melalui patung-patung tersebut. Iya, akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka Allah menganggap mereka telah mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy itu mengatakan bahwa Lata, Uzza yang merupakan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang kemudian dibangun monumen-monumen itu, katanya haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah yang akan menjadi syafaat buat kami di sisi Allah nanti. Maka Allah membantah. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat bukan milik siapa-siapa. Nabi yang paling tinggi pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Orang soleh sesoleh apapun, wali setinggi apapun, tidak akan bisa memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah. Oleh karena itu dalam ayat kursi yang sering kita baca, Allah berfirman apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Kalau manusia Pak, bisa memberikan syafaat kepada presiden dengan tanpa izin presiden. Bapak yang punya kedudukan bisa memberikan syafaat, tazkiyah, rekomendasi kepada dia pemimpin tanpa seizin pemimpin. Tapi untuk Allah tidak. Siapa saja yang mau memberikan syafaat, Allah tidak akan izinkan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ridho Allah. Yang kedua, izin Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali setelah Allah memberikan izin dan ridhonya. Subhanallah, akal Islam azan ya Allah. Maka di sini Bapak sekalian, kewajiban kita meminta syafaat hanya kepada Allah. Kewajiban kita memurnikan doa hanya kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk langsung berdoa kepadanya dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Iya, akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Kaum musyrikin Quraisy dulu Bapak sekalian dan ibu-ibu, walaupun meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, keyakinan itu tidak bermanfaat sama sekali. Dan ajaibnya lagi Pak, orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu itu Pak, ketika ditimpa ombak yang besar, ketika mereka berlayar di lautan, lalu ombak besar menimpa, akhirnya apa? Mereka tinggalkan Lata, Uzza, patung-patung yang mereka sembah, mereka tinggalkan semuanya. Mereka hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di atas lautan, maka mereka pun ditimpa ombak yang besar. Segera mereka pun beribadah mengikhlaskan agama hanya kepada Allah saja. Subhanallah, orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka berada di lautan,
ditimpa ombak yang besar, sudah dilupakan itu Tuhan-Tuhan mereka, yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, ditinggalkan semua. Mereka hanya berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alam anajjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali lagi kepada kesyirikan mereka. Maka dari itu ya akhwal Islam azani Allah wa yakum, kewajiban kita Bapak memurnikan ibadah itu semuanya hanya kepada Allah. Ibadah itu berupa ibadah hati, dan itu yang paling agung. Seperti apa ibadah hati Bapak? Seperti tawakal. Bukankah tawakal itu ibadah yang besar dan agung? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Allah mengatakan bahwa tawakal itu hanya kepada Allah. Tapi berapa banyak Pak kaum muslimin yang tawakal kepada jimat-jimat, tawakal kepada isim-isim, ya, diisinya jimat-jimat di sabuknya, katanya ini untuk bisa menolak bala. Ditulisnya tulisan-tulisan dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti, ditempelnya di depan rumah, katanya untuk menolak bala. Fala ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai sesuatu sejenis jimat di tangannya. Lalu Rasulullah bersabda, "Mahadihi, ini apa?" Orang itu berkata, "Minal wahidah ya Rasulullah, ini sejenis jimat wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inzibha, cabut jimat itu. Fa innaka in mutta wa hiya 'alaika lan tuflih abada." Sebab kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu memakai itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Selamanya kamu tidak akan beruntung. Subhanallah. Berapa banyak Pak jimat-jimat yang digunakan, katanya yang satu untuk apa, kekebalan, yang satu untuk melindungi dari berbagai bala dan yang lainnya. Apa tidak cukup Allah sebagai pelindung dia, sehingga akhirnya hatinya menyandarkan kepada jimat-jimat itu? Kalau dia ketinggalan jimat, dia menjadi sangat tidak percaya diri, ketakutan, minta ampun. Kenapa hatinya hanya bersandar kepada jimat-jimat itu? Akhwal Islam azani Allah wa yakum, kesyirikan. Ya, kita lihat ada orang yang menyembelih untuk para jin. Ada orang yang menyembelih untuk penunggu rupa pohon, sawah, ataupun yang lainnya. Kalau di Jawa Pak, di pesisir pantai masih banyak orang-orang yang menyembelih kerbau, kemudian kepalanya ya dibiarkan dibuang ke laut, katanya buat Nyi Roro Kidul. Iya. Padahal Pak, menyembelih untuk selain Allah itu syirik tidak? Syirik. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan hai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku. Ibnu Abbas menafsirkan kata nusuk ay dzabihati, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa beliau bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Masya Allah, ikhwatul Islam azani Allah ya. Maka kita harus mengikhlaskan tawakal kita hanya kepada Allah. Demikian pula mengikhlaskan rasa takut kita hanya kepada Allah. Ada orang Bapak sekalian, dia takut kepada penghuni kuburan, seakan penghuni kuburan itu akan memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya. Orang yang mempunyai keyakinan seperti ini, kata para ulama, telah jatuh kepada kesyirikan. Kenapa demikian? Orang yang sudah mati, orang yang masih hidup saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apatah orang yang sudah mati tidak akan lagi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah."
walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan ini. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Padahal waktu itu Rasulullah masih hidup. Ternyata Rasulullah disuruh untuk mengucapkan kata ini. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Subhanallah, akidah yang telah ditancapkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, bahwasanya manusia setinggi apapun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Jalla ta'ala. Maka ini keyakinan kita ya akhal Islam, saudara-saudaraku seiman. Dinur Rasul, dinul anbiya, agama para nabi, agama para rasul, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amal itu hanya kepadanya saja. Ada orang Bapak ketika hendak melaksanakan perintah Allah, dia takut sama atasannya. Wah, kalau saya melaksanakan perintah Allah, nanti apa kata atasan saya? Nanti saya bisa dipecat, nanti saya begini dan begitu. Kata para ulama, ini termasuk syirik kecil. Dia lebih takut atasannya daripada takut kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, umat Islam yang mau ya. Iya, takut kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Memang di sana ada takut tabiat. Ya, kita takut sama singa yang akan menerkam, tabiat kata para ulama.